Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 11 farmasi. Hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Minggu depan kita ada satu pertemuan lagi, tapi kita gunakan untuk OSCE atau uji kompetensi, persiapan kalian untuk melakukan PKL. Jadi besok sebelum pelaksanaan PKL kalian akan melakukan ujian terlebih dahulu. Nah, kita lanjut saja ke tema terakhir kita, yaitu teknik bernegosiasi dan mempengaruhi pelanggan. Apa sih hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan calon pembeli? Ya, untuk mendapatkan calon pembeli biasanya kita akan pertama kali yang kita lakukan adalah menciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau kita menciptakan suasana yang menyenangkan, pasti calon pembeli akan ikut terbawa senang, bahagia. Dia akan tersugesti untuk membeli. Kemudian yang kedua adalah mengadakan pendekatan terhadap pembeli. Kalau kita tidak akrab dengan pembeli, biasanya para pembeli ini agak sungkan, agak kurang suka untuk melakukan pembelian. Nah, sifat penjual yang sebaiknya dimiliki, ya, yang disukai atau disenangi oleh pembeli, yaitu yang pertama adalah jujur dalam informasi, pengetahuannya yang baik tentang barang, kemudian tahu tentang kebutuhan konsumen, dan mempunyai kepribadian yang menarik. Jelas ya, orang yang jujur, penjual yang jujur pasti akan menarik pembeli. Ya. Kemudian kalau seorang penjual itu mengetahui betul tentang kondisi barang, sifat karakter barang, pasti para pembeli ini akan merasa tertarik. Ya. Keingintahuan dari pembeli ini akan semakin meningkat. Kemudian tahu kebutuhan konsumen, jelas kalau penjualnya tahu kebutuhan konsumen apa, dia mau menjual apa, pasti akan terjadi chemistry di situ. Nah, beberapa tipe pembeli sebetulnya ada beberapa macam. Yang pertama adalah the decided customer. Ya. Dia telah mengetahui dan memutuskan apa yang akan dibelinya. Nah, kemudian yang kedua adalah the knows it all customer. Ya, jadi pembeli yang mengetahui segalanya. Jadi dia mengetahui karakter barang yang akan dibelinya. Kemudian yang ketiga, the deliberate customers, yaitu pembeli yang menghendaki fakta-fakta dan advice tentang barang yang baik. Ya. Jadi dia menghendaki fakta-fakta tentang barang yang akan dibeli, bagaimana kondisinya, bagaimana karakternya, apa kegunaannya, apa kelemahan dan keuntungannya jika membeli barang tersebut. Selanjutnya adalah the undecided customer, yaitu pembeli yang tidak bisa memutuskan ukuran, warna dari barang yang akan dibeli. Ya, jadi dia tidak tahu besar atau kecilnya barang yang akan dibeli, warnanya apa ya, dia mengalami kebingungan. Selanjutnya adalah tipe pembeli the talkative customer, yaitu pembeli yang hanya senang mengobrol tapi tidak mengarah pada pembelian. Ya. Jadi dia sifatnya memang ramah, tetapi bukan untuk membeli. Jadi dia hanya mengkepoin saja, ya. Dia tidak punya keinginan untuk membelinya. Kemudian the silent timid customer, yaitu pembeli yang canggung dan merasa takut kurangnya pengetahuan tentang barang yang akan diketahui kalau ia bertanya. Jadi dia merasa karena dia minim pengetahuan tentang barang yang akan dibeli, ya, dia jadi agak minder, ya, untuk membeli dan memiliki suatu barang. Selanjutnya ada the decided but mistaken customer, ya. Jadi pembeli yang memutuskan untuk mendatangi toko dengan suatu keputusan untuk membeli suatu barang. Jadi dia sudah tahu barang itu ada di toko mana, kondisinya seperti apa dan bagaimana, dia sudah mengetahui persis barang yang akan dibeli tersebut. Terakhir, the I get discount customer, yaitu konsumen yang hanya selalu menghendaki diskon. Hal ini sebetulnya lumrah dan wajar saja, karena setiap konsumen pasti menghendaki adanya diskon, apalagi kalau pembelian dalam jumlah atau dalam nominal yang sangat besar.
Nah, beberapa kepribadian yang harus dimiliki seseorang yaitu sifatnya adalah kolerik, ya. Sifatnya jadi api, panas, cepat dan kuat, ya, atau biasa disebut dengan easily angered atau gampang marah. Kemudian tipe kepribadian yang sanguine, yaitu bersifat udara, panas dan lembab, cepat dan lemah, atau biasanya kita namakan dengan overestimate, yaitu terlalu optimis. Kemudian yang ketiga adalah melankolik, ya. Di sini artinya bumi, dingin, kering, lemah dan kuat serta pendiam. Kuat dalam kelemahannya yang bersifat pendiam atau diffuse. Kemudian flegmatik, air dingin, lembab dan lemah, ya, ini too slow. Nah, syarat-syarat apa sih yang harus dimiliki oleh seorang penjual agar bisa menarik seorang pembeli? Tentu saja yang pertama adalah syarat fisik. Syarat fisik di sini adalah meliputi kesehatan, kemudian kondisi fisiknya, ya, badannya tegak, kemudian kulitnya bersih, gitu ya. Kemudian juga mukanya glowing, mungkin riang, peramah, matanya jernih, ya, berpakaian rapi, lancar berbicara. Kemudian yang kedua adalah syarat mental. Syarat mental ini misalnya sifatnya seksama, waspada, kemudian simpatik, berinisiatif, optimis, tanggung jawab, berani, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah syarat karakter, yaitu karakter itu dia mempunyai karakter yang rajin, kemudian kesetiaan, kemudian atau loyalitas yang tinggi, kemudian mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi, tingkat ketulusan dan kehati-hatian. Kemudian yang keempat adalah syarat sosial, ya, di mana orang tersebut, seorang penjual itu harus pandai bergaul, lancar berbicara, sopan santun, bijaksana, ya, tenang dan tabah. Itu adalah beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang penjual. Nah, ada juga sifat yang harus dimiliki oleh seorang penjual. Nah, sifat ini misalnya tadi yang sudah disampaikan di atas dari syarat penjual, ya. Yang pertama adalah selalu gembira, bijaksana, disiplin, mudah bergaul, ya. Kemudian baik hati atau lurus hatinya, penuh inisiatif, kreatif, tidak mudah putus asa. Kemudian ketajaman daya ingat, kemudian sopan santun, ya. Nah, apabila tidak memiliki syarat-syarat tersebut atau sifat-sifat seorang penjual yang baik, maka akan terjadi kegagalan dalam proses penjualannya. Nah, penyebabnya ini apa? Ya, kebalikan dari sifat yang harus dimiliki oleh penjual. Yang pertama adalah kurang inisiatif, kemudian tidak membuat rencana, kurang bersungguh-sungguh, kemudian juga penjual tidak berorientasi pada pelanggan, kurang latihan mungkin, ya, kemudian tidak mengetahui pangsa pasar, tidak memiliki pengalaman dalam penjualan, kurang disiplin, kurang percaya diri, ya, sikap tidak meyakinkan, kurang etikanya, kurang ramah mungkin, atau kurang pandai berbicara. Nah, ini adalah materi terakhir yang harus saya sampaikan kepada anak semua mengenai ciri-ciri seorang penjual yang baik. Saya akhiri pertemuan di pagi hari ini. Semoga anak-anakku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam kondisi yang baik, sehat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, hindari kerumunan, dan rajinlah mencuci tangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.